Ini aja memohon percaya kepada Bapa di surga yang bersedia menjawabnya. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang indah ini pada malam permintaan doa ini. Kami boleh bersama-sama beribadah dengan umat-umat Tuhan, ya Bapak, distrik Medan Selatan bersama dengan Jemaat Simpang Limun, Bromo, dan Teladan, ya Bapak. Bapak di surga, terima kasih atas kesehatan dan napas hidup yang Tuhan berikan bagi seluruh kami, umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, bersama dengan alumni perguruan Advent 3 Bromo Medan, ya Bapak. Bapak di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Dikson. Bapak di surga, urati hamba-Mu ini ya Tuhan, agar firman yang sudah dipersiapkannya, semuanya itu boleh disampaikannya ya Bapak, sesuai dengan kehendak-Mu. Boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya Tuhan, dan pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Selamat malam, saya ucapkan kepada saudara-saudara semua yang berada di Zoom ini, yang hadir di dalam perbaktian Rabu malam. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat, dan semua pekabaran Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Terutama kepada hamba-hamba Tuhan, sukses di dalam pengembalaan mereka. Semakin hari semakin banyak orang yang akan terselamatkan. Di malam hari yang indah ini, saya menceritakan masalah kehidupan saya di saat saya sebagai bendahara di salah satu jemaat saya, puskesmas. Saya cari-cari anak saya, mana anak saya? Nah, kemudian ada bilang, ada di puskesmas Bu, anak ibu, katanya. Oh iya, ya sebentar ya. Akhirnya saya lari ke puskesmas, di samping adik saya juga lagi mau diselamatkan. Saya lari ke puskesmas. Saya lihat anak saya ditaruh di kamar mayat. Nah, di tempat kamar mayat karena ada sekitar 25 orang yang meninggal yang ikut bersama dengan kami itu. 25 orang meninggal. Saya lihat anak saya ditaruh di situ dengan penuh darah di bajunya. Saya lihat, untung dia menangis, dia berdiri, saya rangkul, saya peluk anak saya cium, terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan kami. Walaupun begitu keadaan adik saya, kami masih selamat. Terima kasih Engkau melindungi kami, saya dan adik-adik saya beserta anak saya. Saya tidak tahu apa yang akan kamu berikan ke dalam kehidupan saya di kemudian hari. Saya bilang begitu. Nah, setelah itu pulanglah kami dari ini, nggak jadi lagi kami ke puncak karena sudah banyak mayat. Akhirnya kami pulang kembali ke Jakarta. Nah, di situ di malam hari itu ramai semua di lingkungan kami. Saya juga tidak berani lagi tinggal di rumah karena banyak cerita-cerita, katanya ada yang jual nasi goreng, ada yang beli. Tapi pas saya lihat orangnya nggak ada manggil-manggil tukang nasi goreng. Saya memang mendengar begitu ada rasa takut. Akhirnya saya pergi ke rumah bapak saya, kata bapak saya,
imanmu gimana sih, kayak nggak punya Tuhan aja, penakut kamu. Bukan begitu, Pak. Saya memang bukannya gimana ya, memang saya akui iman saya masih rendah. Karena rumah yang saya tempatin waktu itu juga masih ngontrak saat itu. Itu bekas kuburan, karena setiap malam kursi goyang yang ada di rumah saya itu goyang-goyang, dan ada suara mendesah. Kalau pas saya keluar kamar mandi malam itu, saya dengar kok ada suara mendesah. Tapi saya bilang, singkirkan itu Tuhan. Saya yakin Tuhan akan selalu pelihara saya dan lindungi saya. Nah, jadi setelah itu saya berdoalah tiap malam. Berdoa saya tiap malam sama Tuhan untuk menghilangi rasa takut saya. Menghilangi rasa takut saya. Lindungi saya Tuhan. Lindungi saya. Singkirkan dari gangguan setan di dalam rumah tangga saya. Di dalam rumah saya. Berikan ketenangan dan sejahtera dalam rumah tangga saya. Turunkan Roh Kudus-Mu, malaikat untuk menjaga saya. Saya bilang. Makanya hingga sampai saat ini saya masih bisa hidup karena pertolongan Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan saya di kemudian hari. Sampai saat tua ini saya masih selalu berserah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah saya memohon, meminta, dan berharap. Demikianlah kesaksian saya. Kalau ada kekurangan saya minta maaf kepada saudara-saudara semua. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rolia Siagian yang sudah membawakan kesaksian. Untuk saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dickson, terlebih dahulu kita mendengarkan perkenalan pembicara yang dibawakan oleh Ibu Mani. Baik, selamat malam buat kita semua. Secara khusus alumni Advent 3 Bromo. Ini kata MC kita perkenalan. Saya juga mau perkenalkan kepada alumni ya. Kalau untuk Medan Selatan saya sudah terkenal. Saya Nyonya B. Manik. Nama saya Diana Borusi Hotang. Profesi saya sebagai guru. Untuk jemaat Tuhan Distrik Medan Selatan, firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan yaitu Pendeta Dickson Semanungkalit, alumni sekolah kita, Sekolah Advent 3 Bromo. Pendeta ini bersekolah di Sekolah Advent 3 Bromo tahun 1971 sampai 1980. Kemudian melanjutkan pendidikannya di UNAI tahun 2002. Pendeta Dickson Semanungkalit mempunyai istri satu, Borupak Pahan. Anak sedang kuliah di UNAI semester 5, dan satu lagi kelas 12 atau kelas 3 SMA di Selapur. Dan Pendeta Dickson sekarang ini melayani di Sumatera Selatan. Demikianlah perkenalan singkat pembicara kita pada malam hari ini. Kembali ke MC. Baik, terima kasih Ibu Manik. Kita akan lanjutkan acara kita. Kita bernyanyi lagu tema I Will Go. Kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dickson Semanungkalit. Baik, Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Shalom. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Puji Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan. Suara saya kedengaran ya, Pendeta ya? Pendeta Purba? Oke. Kedengaran Pendeta, kedengaran jelas. Oke, baik. Kami ada siapkan lagu. Kapan itu Pendeta ya? Diputar ya? Lagu dari alumni. Terserah Pendeta, sekarang boleh. Oke. Boleh kita dengar ya, walaupun kami mohon maaf tentu mungkin banyak keterbatasan karena
belum profesional seperti Pendeta Purba ini kami untuk boleh mengedit video. Oke, kami coba putarkan ya sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Pegang teguh janji Kristus Rajaku, mari puji Dia selama-lamanya. Bukan nyanyi puji kemuliaan-Mu, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Oke, baik. Amin. Itulah yang bisa kami persembahkan dari alumni Bromo, walaupun masih jauh karena tadi sore masih ada masuk lagi videonya, sehingga kita mengeditnya cukup juga kewalahan ya. Jadi begitulah. Nanti lagu kami ini bisa jadi ilustrasi khotbah juga nanti di dalam ini ya. Baik, biarlah kita pegang teguh janji Allah. Baik. Izinkan saya share screen untuk boleh menyampaikan pelajaran kita pada malam ini. Ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya. Oke. Baik, sudah kelihatan ya? Ya, baik, inilah tadi yang diperkenalkan oleh Ibu Manik, periban saya Boris Hotang, karena mamaku baru menulang, dan juga ada banyak tanteku di Medan, ada yang sudah di Jakarta, ya, dan mereka hadir juga ya di Zoom ini. Juga ada teman-teman angkatan beberapa yang hadir juga. Jadi ada Gamaliel, mereka juga tadi ikut untuk acara Pekan Doa Pathfinder, ya. Dan kami tadi menyanyikan lagu pembuka dan guru kami yang main pianonya. Baik, saya cukup senang untuk melihat data ini dari Mbah Google. Hanya waktu saya klik siapa juara kelas ini tidak terbuka, ya. Saya rindu untuk sekolah ini, ya, walaupun belum bisa berbuat banyak, ya. Namun saya waktu sekolah di Bromo, saya aktif untuk kepanduan atau pramuka di Jalan Veteran, ya. Jadi
tiap Sabat habis gereja ya kami naik bemo ke Veteran, turun di Pajak Sambu ya, lewat terminal yang banyak bemo di sana, banyak asap ya, baru jalan kaki ke gereja kita dan sampai sore ya biasanya ya. Baik, saya juga SMP dari sana bersama dengan teman-teman. Di sini ada Maju Simanjuntang ya, ada Rulia, kemudian ada Dani Silalahi, Paul Manik ya, ada Maratur, ada almarhum Rospita Gultom ya kalau saya tidak salah. Juga kakaknya Saudara Maju Simanjuntak juga, tapi mungkin kakak kelas kita ya, lah ya, Kak Muike ya. Ada LC Sihombing, ada Maratur Aritonang, ada Gandhi Panjaitan, Gandhi, ada Halomuan, ya mungkin nggak pada kenal sih ya. Tapi ada banyak kenangan ya. Sekolah di sini. Kami naik truk pasir ke sebuah sungai ya. Waduh, seru. Kemudian bisa nanggo ikan laga kalau orang Medan bilang. Kalau di sini ikan cupang ya. Seru di sana. Kemudian mandi-mandi di Sungai Denai ya. Nah, saya juga lihat video ini tapi saya tidak ada kenal lagi mereka-mereka ini ya. Mungkin ini guru-guru kita yang ada di sekolah ini ya. Juga demikian murid-murid ini. Tapi hal yang menarik, saya pikir tadinya ini sekolah kita, rupanya bukan, rupanya ini kedai kopi ya. Ya, di Bromo ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, judul daripada pelajaran kita pada malam hari ini saya beri judul adalah memelihara iman dalam kesetiaan. Ya. Memelihara iman dalam kesetiaan, mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar menjadi teori, tapi biarlah Tuhan akan boleh meteraikan pelajaran ini supaya apa yang sudah kita miliki, begitu banyak pelajaran ya, doktrin-doktrin Alkitab ya, tetapi apakah ya kita benar-benar telah memelihara iman kita? Ini nanti yang jadi pertanyaan terakhir barangkali kita. Baik, sebelumnya kita akan kembali berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, sumber segala hikmat dan akal budi yang kami rindukan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, akan mengurapi lidah mulut bibir hamba ini. Sembunyikanlah hamba, biarlah Engkau yang berbicara, agar kebenaran firman Tuhan yang mungkin juga sederhana ini, tapi akan boleh berdaya guna bila mana Tuhan berkati oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan bersama dengan kami dalam pembahasan dan pembelajaran ini. Ampunkan salah dosa kami, juga hamba supaya kami layak untuk menerima berkat dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, malam ini coba saya mengajak kita untuk boleh belajar tentang kesetiaan dari 2 ekor anjing yang saya boleh sampaikan. Ini adalah anjing yang namanya Kapitan, ya, anjing jenis Alsatian. Kisah ini terjadi di Argentina, ya. Bagaimana kisah tentang kesetiaan seekor anjing terhadap pemiliknya ada banyak muncul kalau kita cari di Google dari berbagai sudut dunia, dan ini adalah dari Argentina. Anjing bernama Kapitan ini akhirnya mati setelah 11 tahun hidup dan tinggal di makam majikannya. Ya, pemiliknya adalah Miguel Guzman, ya, yang sebenarnya anjing ini dihadiahkan untuk putranya tapi meninggal dunia pada tahun 2006, ya. Dan beberapa hari setelah tuannya meninggal, Pak Guzman ini dimakamkan, anjing Kapitan ini hilang, ya. Lalu pikir keluarga, Guzman ini ya sudah hilang lah, mungkin dia sudah dapat rumah baru, sudah dapat tuan yang baru, atau mati entah di mana setelah Bapak Guzman meninggal. Tetapi keluarga kaget, ya, dan heran karena beberapa hari kemudian mereka saat ziarah ke kuburan, ya, mereka menemukan anjing ini berada di sana di makam Pak Guzman ini, ya. Dan yang lebih lagi bikin mereka heran adalah karena dia terus rupanya selama ini tinggal di daerah pemakaman itu dan diberi makan oleh tetangga atau keluarga yang ada di dekat daripada makam Pak Guzman tersebut. Itulah
bukti daripada kesetiaan hewan ini terhadap tuannya, ya. Nah, yang kedua adalah anjing Hachiko, ya. Ini kisahnya di Jepang milik Profesor Eisaburo Ueno, ya. Nah, Profesor Ueno ini dia dosen di Universitas Tokyo, tapi dia tidak tinggal di Tokyo. Dia tinggal di Shibuya, ya. Jadi dia kalau mau pergi ke kampus untuk mengajar atau bekerja, dia selalu naik kereta api pagi. Dan anjing Hachiko ini setia untuk mengantarkannya. Kemudian setelah tuannya ini berangkat, dia pulang. Kemudian nanti sore dia sudah hafal jam berapa tuannya akan kembali pulang di stasiun kereta api. Lalu kemudian mereka pulang bersama. Nah, tiba-tiba suatu hari, profesor ini pada 21 Mei 1925, Profesor Ueno ini tewas di kampus oleh karena serangan jantung yang tiba-tiba menghantam dadanya. Ya, jadi keluarga rupanya dan pihak kampus juga tidak membawa pulang ke tempat tinggalnya di Shibuya, dia dikuburkan di Tokyo. Tapi anjing Hachiko ini seperti biasanya dia pergi sore itu untuk menjemput tuannya. Dia tunggu, belum muncul juga sampai penumpang semua habis, sampai kereta itu berangkat lagi untuk parkir di ujung. Tidak juga, dia pulang dengan lemah dan kecewa. Ya. Kemudian besok paginya dia pergi lagi. Itulah kebiasaannya. Sama seperti anjing kapitan tadi. Dia pergi, dia tunggu sepanjang hari di sana, tidak juga datang tuannya sampai sore. Dia pulang lagi. Itulah yang terus dilakukan oleh anjing ini dalam kesetiaannya menunggu majikannya, tuannya, tetapi tidak kunjung pulang. 10 tahun lamanya anjing Hachiko setia untuk menantikan tuannya. Hingga akhirnya anjing Hachiko ditemukan tewas dekat sungai Shibuya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu yang kekasih, pemakamannya sama seperti mengantarkan jenazah manusia. Ramai orang oleh karena mereka tahu tentang kisahnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian anjing ini dikuburkan dekat makam daripada tuannya, ya, di pemakaman Aoyama, ya, di Jepang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Pemda setempat, Pemda Shibuya, untuk mengenang kesetiaan daripada anjing Hachiko ini, dibuatkan sebuah monumen patung, sehingga orang akan bisa ingat dan lihat bagaimana kesetiaan anjing ini kepada tuannya Profesor Ueno. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dekat kantor daerah kita juga ada namanya gereja ayam. Di atasnya itu dipasang ada seekor ayam, disebut gereja ayam. Rupanya kita tanya adalah untuk mengingat tentang penyangkalan Petrus. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak katakan bahwa seekor anjing akan lebih setia daripada manusia, tetapi kadang seperti Raja Salomo katakan bahwa memang kita belajar kepada semut, belajar kepada binatang. Ada banyak pelajaran yang boleh juga kita renungkan untuk memberi sebuah pandangan dan paradigma bagi kita. Dan kita harus bertahan, saudara, Bapak Ibu kekasih, agar pengharapan kita tidak sia-sia untuk hidup kekal, sama seperti 5 anak dara yang bijaksana, setia di dalam segala persiapannya untuk menantikan mempelai, yaitu juru selamat yang kekasih itu. Yang jadi pertanyaan, siapa ya yang akan diselamatkan? Siapa mereka-mereka ini? Di dalam Matius pasal 24 ayat 13, saya sampaikan beberapa terjemahan. Terjemahan baru mengatakan orang-orang yang bertahan, endure, sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Di dalam versi Alkitab New International Version
NIV, who stand firm, but he who stand firm, dia yang berdiri teguh sampai kesudahan akan diselamatkan. Dalam English Contemporary, but if you keep on being faithful right to the end, you will be saved. Ya, jika Anda, jika saudara dan saya tetap setia dengan benar, dengan teguh, ya, sampai akhir, akan diselamatkan. Inilah syarat dan juga tantangan yang diberikan untuk saudara dan saya. Bagaimana kita memelihara iman di dalam kesetiaan. Dan sekarang kita melihat bahasa asli daripada kata bertahan, yaitu upomenas yang berasal dari kata upomeno. Ya. Lebih luas lagi daripada bertahan, itu adalah juga berlanjut dengan pasti. Bertahan, konstan, terus-menerus, stabil, tekun, ya. Menderita dengan sabar. Saya senang dengan kata ini. But he who suffers patiently to the end shall be saved. Ya. Saya ingin kita fokus dengan kata ini. Bertahan dengan sabar sekalipun dalam penderitaan. Ya. Nah, kenapa? Nanti kita akan lihat apa kata Alkitab, apa kata Rasul Paulus, dan apa yang akan kita hadapi sesuai dengan firman Tuhan Alkitab dan juga pena inspirasi di dalam Roh Nubuat. Tentu kita semua sudah tahu. Saya tidak akan kutip lagi ayat-ayat itu ataupun statement itu karena kita semua akan menghadapi masa-masa yang sulit, masa kepecikan Yakub, masa kesesakan yang besar, ya. Nah, sekarang kita mau lihat Rasul Paulus katakan kepada Timotius dalam bukunya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Apakah secara fisik, apakah secara mental, apakah secara psikologi? Ya. Luas aspeknya ini. Dan kita melihat pengalaman-pengalaman ini. Dan boleh kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11. Siapa mereka? Ya. Yang mau hidup beribadah, menderita aniaya. Secara ekonomi, secara keuangan, secara lingkungan, dan lain sebagainya. Ya. Dan konteks daripada apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24, ayat 3-14 adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan menghadapi nabi-nabi palsu, Kristus palsu, perang dan berita tentang perang, pandemi, kelaparan, penyakit sampar, yaitu pandemi sekarang. Syukur puji Tuhan kita sekarang sudah mengalami sedikit kelegaan karena sudah menurun. Meskipun PPKM tetap diberlakukan, mari kita tetap waspada. Karena Roh Nubuat katakan setan itu juga menaburkan bibit-bibit penyakit. Tadi saya lihat di TV ribuan burung-burung tewas nggak tahu kenapa, ya. Dan hal yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak tahu bagaimana kita mendapatkan akses tentang berita-berita yang terjadi sekarang ini. Penganiayaan, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan lain sebagainya. Ya. Jika dalam kondisi sekarang ini, Bapak Ibu yang kekasih, kita tidak memahami dekatnya kedatangan Tuhan. Kita tidak anggap penting tentang bagaimana kita memelihara kesetiaan kita. Agar pengharapan kita, cita-cita kita sebagai pengikut Yesus, sebagai umat Tuhan, imamat yang rajani, tidak akan sia-sia. Ya. Kita akan menghadapi suasana dan situasi yang lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius 2 ayat 9, 2 ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara dan saya, kita semua adalah milik Allah. Kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus, umat pilihan Allah.
Karena kita akan lakukan sebuah reformasi dan transformasi di dalam karakter kita, tabiat kita. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita dan kita adalah kepunyaan Allah. Jadi kita jangan khawatir. Boleh mungkin ada khawatir, tapi tidak akan larut di dalam kekhawatiran itu. Karena kita adalah milik Allah dan kita mengenal siapa kepunyaannya. Namun yang seringkali terjadi, sama seperti kita mengenal Presiden Jokowi, tapi belum tentu Presiden Jokowi kenal kita, siapa kita. Ya. Jangan-jangan, mudah-mudahan jangan adalah di antara kita yang sama seperti itu. Kita mengenal Tuhan Yesus, walaupun kita tidak pernah melihatnya, bertemu dia, ya, tapi kita beriman dan percaya kepadanya. Tapi mengenal dia, ya, ini yang harus kita boleh dalami. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan juga oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Saudara dan saya adalah petarung dan pelari iman. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Ya. Saudara dan saya, kita semua adalah petarung dan pelari iman. Ya. Semua orang Kristen adalah petarung dan pelari dalam iman. Paulus telah mengakhiri pertandingan imannya. Kita belum. Ya. Paulus telah berhasil mencapai garis akhir. Dia sudah sentuh garis akhir. Bagaimana pengalaman dia di dalam pertandingan semasa hidupnya? Nanti kita akan lihat daftar riwayat hidupnya. Ya, dikatakan, ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, inilah daftar riwayat hidupnya. Inilah kurikulum vitae daripada Rasul Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti 200 kurang 5. Ya, pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota dan bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi bagi kami para gembala? Organisasi kita. Kalau orang sekaliber Rasul Paulus ini memiliki pengalaman hidup dalam kesetiaannya terhadap iman, kepercayaannya kepada Yesus yang menemukan dia, yang menangkap dia. Inilah yang dialaminya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita akan menghadapi masa sulit apa yang dibuatkan oleh Daniel dalam Daniel 12 ayat 1. Akan ada suatu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Saya punya pendapat pribadi tersendiri tentang ayat ini. Bahwa inilah awal mula masa kesesakan yang kita akan hadapi melalui pandemik ini. Itu sebabnya kita waspada dalam kesehatan kita, dalam protokol kesehatan. Kita akan menghadapi masa kesesakan yang akan lebih besar, saudara. Tapi janji Tuhan, ya,
bahwa pemimpin besar itu, yaitu Mikael, yaitu Yesus, akan mendampingi saudara dan saya. Sama seperti ketika Yesus mendampingi Elia di Gunung Kerit, mengirimkan makanannya lewat burung gagak. Lalu kemudian apa dikatakan? Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nama kita tercatat pada saat kita menerima Yesus. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, pilihan-pilihan kita seringkali membuat kita masuk dalam catatan kitab mungkin peringatan. Tapi mudah-mudahan tidak, nama kita tetap ada dalam kitab kehidupan. Nyonya White katakan bahwa barang siapa yang mau melayani pekerjaan Tuhan yang terkecil sekalipun, dia sedang mempertahankan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Bagi adik-adik orang muda, jangan pernah menolak bila mana gembala atau guru memberi adik-adik tugas pelayanan di jemaat. Apakah mungkin hanya pungut persembahan, apakah mungkin hanya berita mission, atau mungkin hanya doa pembuka, ya. Buatlah yang terbaik, ya. Oleh karena pada saat kita melakukan itu, ya, kita sedang memantapkan nama kita tertulis dalam kitab itu. Saya baru dapat ini breaking news bahwa negara Amerika memiliki hutang yang begitu besar dan sedang pergi ke Cina yang punya devisa ribuan triliun dolar untuk boleh menolong Amerika. Karena bulan depan, ya, batas atau limit daripada negara ini untuk membayar hutang mereka. Dan mereka kehabisan uang. Boleh lihat linknya ini, ya. Saya sebenarnya memutarkan videonya. Tapi yang penting adalah bahwa kita akan menghadapi, ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, bisakah Anda bayangkan, kita bayangkan jika ini situasinya negara dunia yang kuat dan kaya dan penguasa akan bangkrut? Ya. Untuk pertama kali dalam sejarah, saudara. Dan ini adalah sebuah bagian daripada nubuatan bahwa mereka akan di-backup oleh Vatikan, tapi dengan catatan bahwa mereka akan menjadi eksekutor untuk undang-undang hari Minggu, saudara. Laudato Si, undangan lingkungan hidup yang dibuat oleh Paus, menjadi sebuah gambaran bahwa kita akan pasti memenuhi kegenapan nubuatan itu. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil dan kita telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya. Aku telah mencapai garis akhir, kata Paulus. Kita akan menjalani kehidupan rohani seperti perlombaan. Saudara dan saya adalah pelari dan petarung iman. Ini bukan tentang siapa yang menang, tentang siapa yang juara. Juara satunya adalah Adam. Tapi bagaimana saudara dan saya bertahan, terus jalan, terus berlari, terus berjuang, sampai kita tiba di garis akhir. Itu yang penting. Pesan Rasul Paulus dikatakan dalam buku Kisah Para Rasul. Saat berjuang dalam pertandingan yang baik dan menjalankan jalan yang Tuhan berikan kepadanya, Paulus merasa puas karena mengetahui bahwa meskipun dia sering menghadapi kesulitan dan pencobaan yang besar, dia tidak gagal untuk menjaga dan memelihara iman yang dipercayakan kepadanya. Teladan kesetiaan Paulus menjadi tantangan bagi semua orang Kristen. Iman pribadi bergantung pada ketaatan pada firman Tuhan. Setiap orang Kristen akan menjaga iman dengan representasi pribadinya dari prinsipnya, dari prinsip-prinsipnya. Ketulusan iman pribadi seorang Kristen diukur
dari sejauh mana ia mencerminkan prinsip-prinsip ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat mulai kerucut benang merah bagaimana Paulus memelihara imannya dalam kesetiaan. Bila mana kita melihat tadi anjing kapiten dan anjing Hachiko bisa setia kepada tuannya, terlebih lagi saudara dan saya. Ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Ketika orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus bertanya, bagaimana supaya saya boleh hidup kekal? Bagaimana saya memperoleh hidup kekal, Guru? Hanya satu, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, jikalau engkau ingin masuk surga, jikalau engkau ingin selamat, turutilah segala perintah Allah. Menuruti perintah Allah berarti menghidupkan. Kapan-kapan kita akan bahas bahwa perintah Allah khususnya hukum keempat, kalau kita baca amanat kepada orang muda, ternyata dua bapak kami yang diajarkan Tuhan Yesus tentang jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Masalah ibadah adalah pencobaan yang terbesar bagi umat Masehi Advent hari ke-7. Terlebih lagi Bapak Ibu, di dalam masa pandemik ini, bagaimanakah kita beribadah kepada Tuhan dan Raja di atas segala raja kita. Baik, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan mengenal Allah. Dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya cemburu dengan saksi Yehova. Saya bertanya terus, roh apa yang masuk ke orang saksi Yehova ini? Sehingga mereka mau menginjil berdua-dua door to door. Roh apa yang masuk kepada para pemimpin-pemimpin agama sepupu, sehingga mereka dalam tempo 2 jam bisa mencuci otak seseorang dan mau membawa bom bunuh diri, suami istri, bahkan sekeluarga di Surabaya. Hartanya hilang, lenyap semuanya, demi untuk mendapatkan surga, dengan membom gereja-gereja dan lain sebagainya. Titus mengingatkan, mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sahabatku orang muda, 2 tahun lalu saya dengar 40% orang muda hilang dari gereja Advent. Terakhir saya dengar 52%. Karena apa? Orang muda mengaku mengenal Allah hanya karena ikut warisan iman dari orang tua. Tetapi di dalam segala aspek hidup kita, termasuk juga saudara, saya juga saudara. Bukan hanya, khotbah ini bukan hanya untuk Bapak Ibu. Kita semua tertemplak. Jangan-jangan banyak umat Tuhan. 1 di antara 20. Perbuatan bersyarat itu mungkin terjadi karena apa? Kita mengenal Allah, tetapi dalam perbuatan kita, tindakan kita tidak. Saudara boleh dengar bagaimana demo terhadap pimpinan-pimpinan kita, mulai dari Uni Timur, di Uni Barat. Bahkan besok akan ada sidang besar seluruh officers dan sekretaris kependetaan di Uni Barat untuk membahas perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh daripada kami hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, doakan kami Bapak Ibu. Bintang-bintang berguguran, saudara. Itulah sebabnya mari kita memelihara iman kita. Ya. Mari kita mengenal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tidak cukup hanya menjadi orang beriman. Tidak hanya cukup kita mengakui saudara kita, saudara seiman. Tidak cukup hanya kita memiliki iman.
tetapi kita harus menghidupkan. Tolong doakan saya juga, Bapak Ibu. Masa-masa transisi seperti ini, bukan hanya di Kongres DKI, di berbagai tempat, ada partai-partai bagaimana agar tim mereka boleh menjadi pemimpin untuk periode berikut. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa memelihara iman dalam kesetiaan dan kita bisa mengenal Allah dan Yesus hanya bila mana kita melakukan penginjilan. Hanya bila mana kita menginjil. Walaupun mungkin dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita gunakan gadget kita untuk mengirimkan kabar-kabar baik kepada teman kita, mulai teman sebaya, teman kita bertumbuh, teman kita SD, SMP, SMA. Cari tahu, di Facebook ada, di Line ada, di IG ada. Sampaikan, mari kita gunakan itu. Bukan langsung kita hanya melihat HP kita untuk melihat dan menjawab chattingan dan melihat status orang lain. Tapi mari kita gunakan itu untuk meluaskan penginjilan. Agar dengan demikian, ya, iman kita akan boleh tetap bertahan sampai pada waktu kesudahan, sampai akhir hidup kita, sampai nyawa kita yang menjadi taruhannya. Baik, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, demikianlah mungkin pelajaran. Saya melihat ada slide saya yang miss untuk kesimpulannya, tetapi itulah intinya, bahwa bila mana kedua hewan yang tadi kita lihat, yang kita dengarkan, bisa setia kepada Tuhannya, terlebih saudara dan saya, akan juga bisa lebih setia. Tetapi caranya bagaimana? Tidak hanya cukup apa yang disampaikan oleh ketua uni kita harus ke surga, kita harus ke surga, betul. Tetapi bagaimana kita mencapai itu? Adalah bila mana kita mengikuti jejak dan teladan daripada Rasul Paulus, yang ketika dia ditangkap oleh Yesus, yang tadinya agama keyakinan yang dia pikir itulah yang benar, sehingga dia membantai, menganiaya, menangkapi orang-orang pengikut Yesus. Namun ketika Yesus menangkap dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia bergumul 3 tahun dia ke tanah Arab untuk memikirkan dan merenungkan, benarkah ini? Dan ketika dia yakin sepenuh, ketika dia mengenal Yesus yang sebenarnya, saudaraku, dia menjangkau jiwa-jiwa dan membuka jemaat dimanapun berada. Karena apa? Karena teladan Yesus, guru terbaiknya, yang juga berkeliling dari desa ke desa dan kota untuk menginjil, memberitakan Injil, menyembuhkan orang, dan menolong banyak orang. Tuhan kiranya menolong kita semua, memampukan kita untuk boleh melakukan sebuah reformasi, sebuah resolusi dalam hidup kita untuk dapat menginjil, agar iman kita, agar kesetiaan kita akan boleh bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati kita, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dickson Manungkalit yang sudah membawakan firman Tuhan. Saat ini kita akan melakukan doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Des. Bapak Maju Simanjuntak. Oh, nggak kedengaran loh. Saya nggak bisa dengar suaranya. Oke, kita berdoa ya. Kedengar suara saya? Kedengaran, Ya, Pak. Nah, mari kita berdoa. Ya Tuhan dalam surga, pada malam permintaan doa ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih karena kami telah rasakan penyertaan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami satu hari ini, di dalam segala pekerjaan, tugas yang telah Tuhan percayakan kepada masing-masing kami, sehingga dengan demikian Tuhan, atas kesehatan yang telah Tuhan berikan, kami mempunyai kesempatan untuk berbakti, bergabung
yang dikoordinir oleh Jemaat Distrik Medan Selatan, ya Tuhan, di mana sebagai tuan rumah adalah Jemaat Bromo. Di mana pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman yang begitu indah, supaya kami menjaga iman kami di dalam kehidupan kami, di mana kami ketahui di dalam perjalanan hidup kami, banyak tantangan, banyak problema, banyak masalah yang kami hadapi. Mungkin masalah anak-anak, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah penyakit, yang bisa membuat iman kami jatuh, ya Tuhan. Tetapi firman Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang berasal daripada surga kepada kami, sehingga setiap goncangan yang ada pada kami dapat lewati, dan kami dapat selalu bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami berdoa dengan sungguh-sungguh bersama-sama dengan umat Tuhan pada saat ini. Izinkan kuasa Roh Kudus Tuhan tercurah kepada masing-masing kami, ya Tuhan, supaya kami setiap hari diperbaharui akan iman dan percaya kami. Setiap hari pertobatan ada di dalam kehidupan kami. Karena kami ketahui bahwa setan akan menerkam kami seperti singa yang mengaum. Dengan demikian kami akan jatuh ke pelukan setan dan kami jauh daripada Tuhan. Tetapi atas firman Tuhan yang dibawakan oleh sahabat kami, yang telah Tuhan asingkan pada malam hari ini, Pendeta Dickson Simanungkalit, yang bekerja sekarang di Sumatera Utara, di Sumatera kawasan Selatan sebagai Direktur Penerbitan, ya Tuhan, telah memandangkan firman Tuhan, supaya kami tetap setia memelihara akan iman kami. Karena kami, Tuhan, bertanding, berlari untuk mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu, Tuhan, kami berdoa secara khusus kepada hamba-Mu ini. Berikan hikmat hari surga, akal budi dari surga, memberkati keluarganya, sehingga di kesempatan yang lain, Tuhan, kami dapat merasakan firman yang akan dikumandangkan daripada Bapak Pendeta Simanungkalit. Secara khusus, Tuhan, pada saat ini kami berdoa, supaya Tuhan memberkati kami, khususnya yang hadir pada saat ini. Secara umum, Distrik Medan Selatan Tuhan berkati. Biarlah segala berkat-berkat yang mau Tuhan berikan dapat kami terima, khususnya berkat kesehatan, khususnya berkat rohani, ya Tuhan, supaya bila mana nanti datang Yesus kedua kali kelak, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, dalam kerajaan surga pada saat ini, Tuhan telah memilih bahwa alumni daripada perguruan Advent Bromo yang akan mengambil bagian pada saat ini. Kami tidak tahu, Tuhan, dimanapun teman-teman kami, sahabat kami, ya Tuhan, biarlah atas daripada ibadah malam hari ini, Tuhan, kami saling berkenalan, saling bersatu, sehingga apapun yang kami pikirkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, kepada alat-alat yang telah dipergunakan oleh host, biarlah berjalan dengan baik di hari-hari yang akan datang. Khususnya, Tuhan, kami berdoa kepada Pendeta Rudian Jaya Purba yang telah Tuhan asingkan. Berkati, Tuhan, pendeta ini, sehingga dapat mengayomi kami, dapat memberikan nasihat kepada kami, supaya kami selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan, dalam kerajaan surga kami berdoa, dimanapun kami berada pada saat ini, Tuhanlah yang akan memberkati kami. Kami adalah manusia yang berdosa, yang lemah, ya Tuhan, banyak kekurangan kami, tetapi atas pengampunan-Mu pada saat ini, permintaan dan permohonan kami, Tuhan akan kabulkan, khususnya kesehatan yang berasal daripada surga. Terpujilah Tuhan, Engkau pada malam hari ini atas ibadah kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Amin.
Jangan bersungut, Untuk doa penutup kita undang kesediaan Bapak Pendeta Dickson Simanungkalit. Baiklah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, demikianlah rangkaian ibadah kami pada pertengahan minggu ini bersama umat-umat Tuhan yang hadir lewat Zoom, umat Tuhan di distrik Medan Selatan, di mana kami, anak-anak Tuhan, para alumni dari Sekolah Tuhan Perguruan Alven Bromo telah membawakan acara yang tentu terbatas dan sederhana. Biarlah ya Tuhan pekabaran-pekabaran baik melalui kesaksian, baik melalui pujian, baik melalui doa dan firman Tuhan, Engkau meteraikan supaya kami mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami pun membuat pilihan yang terbaik, melakukan sebuah resolusi dalam hidup kami, agar kami boleh setia dalam memelihara iman kami, melakukan penginjilan, sebagaimana Yesus dan Rasul Paulus serta para murid yang lain, di mana ketika mereka memahami, mengenal siapa Yesus yang terangkat di depan mata mereka di Bukit Zaitun, mereka berkumpul di ruang atas sehati sepikir, berdoa, menyadari akan segala kekurangan keberdosaan mereka, dan akhirnya mereka pun dikuasai oleh hujan awal Roh Kudus, dan mereka pun menginjil, pergi ke berbagai tempat dan wilayah, sekalipun mengalami penganiayaan. Mampukan kami Tuhan, bahkan tolonglah kami Tuhan, agar kami pun boleh berani percaya ketika kami pun Engkau izinkan mengalami hal yang sama pada saat kami menginjil. Tuhan yang kekasih, bila mana kami melihat kelompok-kelompok lain yang begitu bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran yang menurut mereka itu adalah benar, sementara kami memiliki kebenaran sejati firman Tuhan, kebenaran yang hakiki, yang adalah berdasarkan Alkitab, ditambah dengan roh nubuat, semuanya itu adalah sebuah kebenaran sejati yang tidak dapat diganggu-gugat. Mampukan kami Tuhan, beranikan hati kami dengan berbagai pola dan metode, baik melalui gadget kami sekalipun, oleh karena pandemi kami tidak bisa menjangkau orang. Tapi sekalipun misalnya kami pergi berkunjung menginjil, kami akan mati oleh karena penginjilan. Kami akan dibangkitkan, dan itulah yang kami rindukan Tuhan. Untuk itu Bapa, mampukanlah kami semua umat-umat Tuhan di distrik Medan Selatan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh bersemangat, baik melalui Sekolah Tuhan di Bromo, baik para guru-guru, baik para murid, semuanya akan diberdayakan bersama dengan kami semuanya. Terpujilah namamu Tuhan, yang akan menyempurnakan doa kami ini. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Yesus Kristus yang berlimpah, serta persekutuan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk setia dan bertahan dalam memelihara iman ini sampai Maranatha. Saya persembahkan doa ini melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, sampai di sinilah acara pembaktian Rabu malam kita. Saya sebagai MC mengucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta.
Kemudian Jaya Purba. Terima kasih kepada alumni Perguruan Advent Bromo yang sudah melayani malam hari ini. Sama. Pelajaran firman Tuhan dari Pendeta Dickson Simanungkalit. Terima kasih Pendeta. Terima Sama-sama, kasih Pendeta. atas kesaksiannya semua dan umat Tuhan Distrik Medan Selatan. Semoga kita tetap sehat, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Mohon tetap kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ada Ibu Erita, ada yang mau disampaikan? Kami persilahkan. Baik, mungkin tidak ada. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Kita boleh mengucapkan selamat ya, say hello satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Ya, selamat malam semua. Selamat malam, terima kasih Tante. sudah join. Sehat. Terima kasih Lulia, terima kasih Dorlina, Ana, terima kasih sudah hadir. Sayang yang diundang nggak semua hadir. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Ketemu di acara berikutnya. Malam. Selamat Terima kasih Bu Manik sudah selamat mengundang kita. beristirahat. Ya, terima kasih Bu Manik, paribanku. Oke. Nanti di Amin. acara berikutnya saya mau bersaksi juga. Wes. Oh. Banyak soalnya alumni ya. Dorlina Borusitorus di mana tinggal? Di Bekasi, Pariban. Oh, Aku udah lupa wajah, tapi sudah lihat cantikmu baru ingat. Lupa. Waduh, tiap hari. inilah ya. ini Kak Dorlina ini kakak kelas kita ya? Ya, seangkatan Nang Tante ini. Oh, gitu. Iya sih. Kayaknya yang pertama deh kita. Oh, gitu ya. Jawabannya nih sama orang masih berapa kelas. 4 kelas ya. Mama Iya, Henok, terima cuman- kasih sudah hadir. Cuman aku dulu itu sampai kelas 3 di Bromo. Kelas 4-nya udah ke Persea. Nah, udah SMA balik lagi ke Medan, jadi gereja di Bromo lagi. Oh, gitu. Makanya nggak banyak saya kenal di Bromo. Ya, ya. Marga apa lah ya? Sitohang. Sitohang. Oh, Sitohang. Sitohang. Iya, Jaidan Sitohang. Oh, Jaiden. Halus. Almarhum Jaidan Almarhum Sitohang. kan itu sudah meninggal kan? Iya, 2015. Itu dulu teman saya di Unai. Makanya lah temanmu lah itu, makanya. Jaiden. Itu ya. Iya. Oke. Sukses lah ya, Ya. yang lagi dinas di luar kota sukses lah ya. Kalau saya udah Balikpapan. Lagi di Udah malam Balikpapan ini. sekarang di Balikpapan ya. Mana sudah Lia? Nggak muncul. Tadi Iya. ada. Enggak, dia tadi saya di jamu makan sama mereka, ada situ, habis itu baru pulang saya lagi di penginapan ini. Sukses lah ya. Sekali-sekali jalan-jalan lah. Iya, jadi Iya. tadi lagunya itu memang waktu di awal-awal bisa masuk sama-sama, tapi dalam perjalanan sama kayak khotbah tadi, sama-sama masuk, tapi di dalam Masih buat jalan Nabi. Iya. Tapi lumayan lah udah dalam waktu mendadak sontak. Saya juga saya rekam itu, cuman saya Oke di lihat Palembang. Dia nggak di nyambung, Kalimantan makanya ya? nggak saya kirim. Oh, gitu. Ini itu aku juga kirim sudah jam berapa? Kakak ini. Masih sempat. Untung itu ya. Ini ada usul. Nah, Kalau boleh kita buatlah kebaktian malam Sabat di awal bulan atau nanti kita atur jadwalnya khusus untuk alumni jemaat Bromo. Pendeta Mengkali lah yang buat linknya. Gimana? buat link apa maksudnya? Link untuk Zoom Oh, kita buat malam Sabat gitu, malam Vesper di awal bulan atau di akhir, nanti diatur lah waktunya. Sekali sebulan, oh, boleh. alumni dengan jemaat Bromo. Boleh, boleh.
Jadi supaya yang lain nanti kita masukkan lagi ya kan yang belum masuk di grup. Iya, Mai. Itu si Emi mana? Si Mary